Camila Batavia. Iya. Boleh dilanjutkan nih, penasarannya apa nih? Penasaran namanya? Apa namanya? Mau tahu? Kenapa namanya Camila Batavia? Ya. Nggak bercanda. Sebenarnya namanya Camila Batavia itu karena aku lahir di Jakarta Timur, tapi besarnya di Bekasi. Jadi kesana harus naik roket dulu tuh ke Bekasi. Ya, tapi lahirnya di Jakarta. Jadi dulu ibu aku mau namain aku namanya Camila Putri Batavia. Tapi karena papaku nggak mau, jadi nama aku bukan Camila Putri Batavia. Nah, semenjak ibuku meninggal, aku ambil nama itu jadi nama panggung. Jadi terlahirlah Camila Batavia, Camila yang dari Jakarta. Gue penasaran tuh ya, ada album. Itu konsepnya apa sih sebenarnya? Ini yang album ya? Iya, jadi mini album sih, lebih ke extended play, cuma 6 lagu. Isinya ada bahasa Jerman, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Jadi itu kumpulan koleksi lagu apa aja, aku jadi mini album. Jadi kayak sebuah cerita gitu. Temanya tentang apa tuh? Tentang seperti biasa ya, tentang cinta. Tentang cinta yang perlahan runtuh. Kayak gimana tuh modelnya? Modelnya, pokoknya kalau dari musik lagu awal tuh sampai akhir itu ada sebuah cerita di mana ada pertemuan dan di akhirnya ada perpisahan. Jadi gitu. Jadi kayak sebuah pertamanya adalah ketemunya dua orang yang saling mencintai, tapi mereka harus berpisah karena jarak. Tapi di akhirnya udah nggak ada lagi yang bisa diselamatkan, jadi ya udah berakhir dan berlalu. Gitu. Tapi itu juga masih di awal ya, karena kan EP ya. Iya betul. Nah itu ada kelanjutan tuh nanti tuh. Bisa jadi. Berarti setelah itu ada kelanjutan lagi dong? Bisa jadi. Ini masih confidential ya. Bisa dilanjutin lagi sih. Nah itu rekaman berapa lama proses semuanya? Semuanya itu ada 1 tahun. Amat? Iya lama. Soalnya kan aku di rumah, bukan di proper studio. Jadi emang namanya kayak bedroom pop gitu ya. Jadi yang kita ngerjain lagunya bener di rumah, dari semuanya, dari studionya. Kecuali mixing masteringnya kita lempar, tapi semua dari recording, dari take instrumen, ngerjain produksinya itu semuanya di rumah. Tapi arti covernya itu apa sih tuh? Itu keren tuh. Arti covernya Itu udah yang pakai pedang itu. Ya itu artinya adalah aku wanita perkasa aja ya. Jadi karena sebenarnya judul EP aku itu The Scent of Camellias, itu artinya bahasa Indonesianya wangi bunga camellia, di mana bunga camellia itu bunga yang unik karena dia bunganya bisa mekar di musim dingin, karena nggak semua bunga tuh bisa mekar di musim dingin. Dan karena kebetulan aku tinggalnya domisilinya di Jerman, aku sering lihat bunga camellia juga, aku kayak terpana gitu, bunga camellia ini bisa tetap mekar dan tumbuh walaupun dingin mencekam gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu koneksi ke foto aku yang pakai pedang itu. Jadi kayak aku seorang wanita yang walaupun lagi rapuh, lagi sedih, lagi stres, aku tetap bisa berkarya, tetap bisa menjadi seseorang yang bersinar gitu. Sedih, rapuh dalam percintaan tapi masih bisa berkarya gitu. Jadi dialihkan kesedihannya, aku alihkan ke dalam karya gitu. Berarti EP 6 lagu itu jadi sebuah intro di awal ya dalam berkaryanya. Sebuah intro di awal, pembukaan berarti dong. Pembukaan berkarya di intro di awal itu apakah jadi kendalanya lu nanti mau mulai berkarya atau nanti gimana? Pasti akan dilanjutkan lagi. Pasti ini kan karena cuman namanya EP itu pasti lebih ke teaser ya, kayak dikit-dikit aja dulu nih dilihatin nonton nih dikit-dikit karakter bermusiknya Camila seperti ini, tapi nanti di depannya sih aku akan membuat sebuah karya yang itu cuma landasan ya, tapi aku akan membuat karya yang lebih lagi gitu. Jadi itu adalah pembuka dari jalan aku nanti untuk misalnya ke depannya aku nanti rencana buat album, itu akan menjadi EP-nya akan menjadi landasan. Jadi orang-orang bisa tahu lagu Camila nih kayak gini, karakternya kayak gini, puisi lirik-liriknya puitis seperti ini, nanti albumnya akan seperti akan dilanjutkan lagi. Dari EP-nya itu apa yang bisa menjual? Dari EP yang menjual? Yang bisa menjual dari karakter keunikannya Camila, atau memang orang bakal lihat
kalian atau melihat Camila itu seperti gimana? Menurutku jarang banget ada EP yang banyak bahasa. Itu salah satu keunikannya. Karena di EP aku ada 3 bahasa dan gak semua orang, apalagi orang Indonesia yang mengeluarkan lagu berbahasa Jerman. Oh, ada 3 bahasa berarti? Ada 3 bahasa. Dalam EP-nya itu? Iya, ada Inggris, Indonesia, sama bahasa Jerman. Jadi itu salah satu keunikannya adalah di situ ada 3 bahasa, trilingual, dan juga dari produksinya sendiri pun aku lebih mengambil banyak ambience dan banyak synthesizers, dan itu menurut aku itu adalah sebuah karya yang bisa membedakan karya-karya itu dibandingkan dengan yang lain. It's very difficult berarti dong. Berarti bisa pasarnya ke luar negeri dong berarti dong. Bisa jadi. Jadi kayak agak nggak terlalu mainstream ya. Emang agak lebih niche gitu ya. Cuman ya itulah karakter musik aku. Tapi ada ambisi nggak untuk di musiknya ini? Tentu ada ambisi. Karena namanya musisi indie ya. Apalagi yang baru berkarya pasti punya ambisi tentunya untuk bisa memperluas fanbase, untuk bisa kolaborasi sama orang-orang lain yang punya taste musik sama dengan aku, dan juga bisa keliling-keliling Indonesia untuk memperkenalkan lagu-lagu aku. Tentunya ada ambisi. Siap nggak dengan kualitasnya yang nanti mau dijalanin gitu? Siap nggak siap harus dijalanin. Karena namanya orang berkarya ya, nggak boleh nunggu sampai ini harus sebagus ini nih, ini harus sebagus ini nih. Kayak sebagai musisi, seniman, apapun itu yang orang yang harus orang yang berkarya, kita pasti kan ada teman-teman juga ya yang ada quality controlnya juga, dan kita dengan kapasitas kita juga bisa tahu nih kualitasnya seperti apa. Jadi menurut aku tetap positif sih untuk kedepannya, karena dengan kualitas musik aku sekarang ini mungkin baru awal-awal ya, karena masih terbatas juga ruang main aku, tapi aku percaya step by step bisa dijalani. Nah, dalam waktu dekat ini apa yang mau dijalanin? Pertama sih promosi di publik. Jadi aku ada promosi di Jakarta sama Tangerang, tapi nanti pas banget aku tanggal 1 Juni itu aku balik ke Jerman. Nanti aku mau coba kontak orang-orang yang ada di sekitar Jerman dan Belanda dan juga di Paris untuk bisa promosi juga. Ada di sana ada komunitas Indonesia juga, nanti lagi aku kan berbahasa Indonesia gitu. Berarti udah tahu dan mengenal pasar-pasarnya ya? Lumayan. Lumayan. Riset lagi. Lumayan. Tapi aku sempat mencontoh orang-orang Indonesia, musisi Indonesia besar yang ada juga yang tur kan sekarang, ada Mas Is Pusakata, dia lagi tur di Eropa, dan aku lumayan mencontoh dia gitu. Untuk lagu-lagu dia kan mirip-mirip lagu-lagu aku juga ya, kayak agak sendu, puitis. Jadi aku mencontoh pasarnya dia, oh dia di Eropa nih di mana aja, nanti aku bisa mengikuti langkah dia gitu untuk promosi lagu aku. Jangka panjangnya ngapain? Jangka panjangnya tentu aku akan tetap tulis lagu dan akan tetap mengeluarkan merilis banyak karya sih. Karena selain itu aku juga bukan cuma musisi aja, aku juga pelukis. Jadi merchandise yang aku jual ini aku lukis sendiri. Kalau aku emang hobi ya gitu, kayak hobi berkarya. Jadi untuk kedepannya kalau memang dari musik ini aku mau coba collab sama produser lain. Kalau misalnya waktunya belum memungkinkan, aku coba untuk buat proyek merchandising gitu, buat melukis. Berarti yang EP yang sekarang baru rilis ini dilakukan secara sendiri dan sudah ada di digital? Iya. Di CD ada? Belum ada. Masih belum ada. Begitulah, belum ada kesempatannya. Tapi apakah memang Camila hanya digital doang, atau memang ada pikiran nggak mau ke fisik, atau memang nanti belum waktunya, atau gimana? Fisik tentu ada, tapi aku kalau untuk fisik itu lebih aku jadiin merchandise aja, karena di zaman sekarang kan lebih digital ya orang-orang, streaming, terus juga yang lebih ke streaming benar. Jadi kayak untuk fisik itu aku akan keluarin terbatas aja gitu. Yang CD-nya? Yang CD-nya aku keluarin terbatas, lebih ke ngarah ke pre-order, karena menurut aku kan juga cinta lingkungan ya. Sayang gitu kalau misalnya aku press banyak CD-nya, tapi nanti karena aku tahu aku aware ya, aku masih baru gitu, belum menjual. Sayang kalau misalnya harus
dibuat banyak tapi nggak banyak yang berminat karena ada di di online di streaming. Jadi aku sangat menyayangkan kan, sayang plastiknya, sayang kertasnya. Jadi lebih baik kalau emang mau gitu untuk merchandise aja, jadi di pre-order gitu sih. Thank you banget Kak Mila. Sama-sama, thank you juga ya.